dan artis yang bersangkutan atau Taeil pertama kali mengetahui tuduhan itu pada pertengahan Agustus. Selalu ada penampakannya di klub-klub, tapi nggak ada yang peduli karena dia nggak begitu populer. Hyuni telah berupaya nih guys untuk memulihkan kesehatannya. So, kehilangan seorang leader. Hola everyone, I'm So Kim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Semuanya berjalan dengan baik-baik kan? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja ya? Semuanya gak berjalan dengan baik-baik ya guys. Apapun itu, tetap semangat ya. Jangan menyerah dan teruslah bangkit. Keep fighting. By the way, di video kali ini kita bakal bahas nih tentang informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk Yorobun lewatkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana perilaku dari Taeil sebelum dikeluarkan dari NCT yang menuai reaksi negatif nih dari netizen. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu, di sini aku mau ngasih informasi dulu sama kalian tentang bagaimana detail-detail soal kasusnya Taeil. Alright, langsung aja ya, kita mulai dari detail yang pertama, yaitu tentang bagaimana Taeil yang muncul di kantor polisi Bang Bedi Seoul pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Kemudian dia diinterogasi nih guys. Kemudian polisi mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan dari korban pada tanggal 13 Juni. Adapun investigasi pertama itu dilakukan sekitar 2 bulan setelah dilaporkan oleh korban. Lanjut ke detail yang kedua, untuk korbannya itu adalah seorang wanita dewasa. Untuk dakwaan spesifiknya itu belum diketahui guys hingga saat ini. Adapun untuk Taeil itu diketahui tetap melakukan aktivitasnya meskipun dirinya sudah dilaporkan pada bulan Juni. Dia bahkan menghadiri fan meeting anniversary NCT 127 yang ke-8 tahun. FYI, fan meeting itu diadakan di indoor gymnasium di Songpa-gu Seoul pada tanggal 3 dan tanggal 4. Dan akibat hal ini muncullah kritikan di kalangan netizen. Beberapa netizen lantas mengatakan bahwa bukannya itu seperti kayak menipu penggemar ya, dengan mengizinkan Taeil untuk menghadiri schedule-schedule dari NCT termasuk schedule fan meeting tadi. Meskipun Taeil ini udah dilaporkan sejak bulan Juni yang lalu. SM selaku agensi lantas membuat statement tambahan dengan mengatakan bahwa perusahaan dan artis yang bersangkutan atau Taeil pertama kali mengetahui tuduhan itu pada pertengahan Agustus. Ya dapat aku tangkep ya, SM tuh pengen bilang kalau kita mungkin tahu lebih awal nih sebelum pertengahan Agustus ini, mungkin dia nggak bakalan ikut join dalam beberapa kegiatan NCT termasuk yang fan meeting tadi. Well, jadi seperti itulah bagaimana perkembangan dari kasusnya Taeil sejauh ini. Dan untuk masalah cerita yang lagi beredar di Twitter tentang bagaimana Taeil yang narok hidden cam dan sebagainya, itu sih aku masih belum dapetin informasi ya guys dari pihak kepolisian. Jadi ya mari kita tunggu saja lah ya bagaimana statement lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai hal tersebut. Sementara itu, kontroversi seputar Taeil telah memicu perdebatan sengit nih di kalangan K-netizen mengenai bagaimana citra dan perilakunya di masa lalu. Taeil yang dikeluarkan dari grup karena keterlibatannya dalam kasus itu menimbulkan beragam pendapat. Ada yang terkejut dengan insiden itu, sementara yang lain mengklaim bahwa tindakan sebelumnya seperti mengendarai sepeda motor dan sering mengunjungi klub membuat hal seperti itu agak bisa diduga sebenarnya. Dan berikut adalah beberapa komentar dari mereka yang kurang terkejut nih guys, atau kayak nggak shock banget lah mendengarkan kabar dari Taeil ini. Image-nya bagus ya, sampai insiden sepeda motor. Saat berita itu mencuat, orang-orang sudah terkejut. Dia selalu terlihat di klub nih, itu nggak mengejutkan sih. Dari kecelakaan sepeda motor itu, orang-orang mulai merasakan ada yang nggak beres. Ada peringatan tentang perilakunya, tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya karena dia nggak begitu populer. Dan sekarang ini terjadi. Citranya nggak begitu bagus, dia sudah punya masalah dengan sepeda motor dan klub. Pola ini terus berulang. Selalu ada penampakannya di klub-klub, tapi nggak ada yang peduli karena dia nggak begitu populer. Well, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen yang kayak nggak kaget gitu guys, dengan bagaimana kasusnya Taeil. Karena beberapa perilaku dari Taeil sebelumnya, terutama saat dia mengalami kecelakaan. Sementara itu, beberapa netizen yang terkejut berkomentar seperti ini. Bahkan ya, sebagai anggota tertua, dia selalu bersikap lembut dan membiarkan yang lebih muda menggodanya. Dia bersikap baik kepada penggemar seperti kakak laki-laki. Ini sungguh mengejutkan. Saat aku benar-benar suka sama NCT ya, aku suka sama dia karena selera humornya cocok dengan selera humorku. Dia tampak begitu tenang dan baik hati. Aku nggak pernah bayangin ini sih. Dia selalu punya citra yang tenang dan hangat. Ini sungguh menyedihkan. Dia nyanyiin OOS untuk drama besar seperti 25-21. Jadi citranya pasti bagus. Ini sangat mengecewakan sih. Dia penyanyi yang hebat loh. Mengapa ya harus menyanyikan bakatnya seperti ini?
By the way, untuk aku sendiri, sebenarnya reaksi aku sama seperti orang yang terkejut ini. Jujur ya guys, selama aku ngikutin NCT, aku tuh ngelihat dia sebagai sosok yang kayak lembut, tenang, kayak baik gitu. Jadi pas dengan berita ini kayak shock banget gitu. Agak nggak menyangka aja sih, sumpah. Selain itu ya guys, ada beberapa orang yang seperti acuh nggak acuh terhadap berita TL ini. Komentar-komentar mereka seperti ini. Aku bahkan belum pernah sih dengar tentang dia sebelumnya. Banyak orang yang bertanya, siapa sih TL? Dia nggak sepopuler itu. Alright, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen usai mendengarkan berita dari TL. Kalau kalian sendiri gimanakah reaksinya? Apakah kalian nggak kaget, atau kayak nggak peduli? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang kabar yang cukup mengejutkan sih, terutama bagi Vini. Karena ya guys, baru-baru ini kita dapatin kabar yang sangat-sangat nggak mengenakan banget. Ini menurut aku kabar buruk banget sih. Jadi untuk sang leader atau Hyuni itu dikabarkan keluar ataupun meninggalkan grup tersebut. Hal ini diumumkan oleh pihak agensi pada tanggal 29 Agustus lalu. Dalam statementnya, Ego Entertainment selaku agensi dari BBUp mengatakan seperti ini guys. Halo, ini Ego Entertainment. Berkat dukungan dan dorongan yang gak henti-hentinya dari para fans, BBUp telah berhasil menyelesaikan promosi Ain't Nobody mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar sekali lagi. Namun, kami menyesal nih memberitahukan kalian beberapa berita yang kurang mengenakan. Meskipun ia telah share aktif secara konsisten sejak probable mereka pada bulan Maret, sayangnya leader BBUp yakni Hyuni tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya sebagai anggota BBUp dikarenakan masalah kesehatan. Selama masa promosi, Hyuni telah berupaya keras untuk memulihkan kesehatannya. Selama masa ini, kami telah berdiskusi dengan seksama tentang kelanjutan aktivitasnya. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan seksama, telah diputuskan bahwa Hyuni akan fokus sepenuhnya pada pemulihannya. Kami dengan tulus meminta maaf atas berita mendadak ini dan kekhawatiran yang mungkin ditimbulkannya di kalangan penggemar. Meskipun aktivitas Hyuni bersama BBUp telah berakhir, kami mohon dukungan hangat Anda agar kesehatannya dapat pulih. 3 anggota BBUp yang tersisa dan perusahaan kami juga akan terus mendukung dan menyemangati Hyuni. BBUp akan melanjutkan kegiatan terjadwal mereka sebagai grup beranggotakan 3 orang dan kami akan memberikan perincian lebih lanjut tentang rencana mendatang mereka di kemudian hari. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memperlihatkan kepada Anda versi BBUp yang lebih baik dan kami mohon cinta dan dukungan Anda yang berkelanjutan. Terima kasih. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensi. Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan nih guys. Yang pertama, untuk Hyuni itu udah keluar ya dari BBUp dan dia keluar dikarenakan masalah kesehatannya. Dan selama masa promosi, Hyuni telah berupaya nih guys untuk memulihkan kesehatannya. Dan agensi bersama dengan Hyuni juga sudah berdiskusi nih guys. Setelah pertimbangan, pada akhirnya diputuskanlah bahwa Hyuni akan tetap fokus pada pemulihannya. Dan untuk BBUp itu juga akan terus berlanjut guys. Mereka akan berlanjut dengan 3 orang member. Jujur sebagai orang yang ngikutin BBUp dari awal, itu sedih banget menurut aku. BBUp dengan 4 member itu udah paket komplit, paket lengkap banget. Apalagi Hyuni kan leader ya. You know lah ya posisi si leader dalam sebuah grup itu seperti apa. So kehilangan seorang leader pasti gak mudah banget. Kalau ngomongin sedih banget guys. Tapi mungkin ini adalah jalan yang terbaik, terutama buat Hyuni, sehingga dia dapat fokus untuk memulihkan kesehatannya. Dan untuk Vini tetap kuat ya guys. Jangan lupa untuk terus support Hyuni dan juga BBUp ke depannya. Dan berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari penggemar usai mendengarkan kabar ini. Aku suka sama mereka. Baiklah, aku doain yang terbaik untuk ketiga membernya dan mendoakan yang terbaik untuk Hyuni juga. Padahal Hyuni itu face of the group banget. Semoga lekas membaik deh ya. Nanti balik lagi ke BBUp kan? Who knows? Lah lauk banget. Kenapa sih nggak coba hiatus aja dulu? No, aku suka dia even during her a survival show. FYI, sebelum join bersama dengan BBUp, Hyuni juga sempat mencoba peruntungan di program My Teenage Girl. Next ke komennya berikutnya. Masa keluar sih? Semoga cepat sembuh ya. Tapi sayang banget kalau keluar. Such a bummer. Chemistry yang mereka punya itu kuat loh. Kaget banget. Get well very soon ya Hyuni. Semoga BBUp bertiga makin bersinar. Amin ya rabbal alamin. No, I hope she is well. Biasku selalu meninggalkan grup. Wait, what? Girl, what do you mean? Aku pikir itu kayak break loh, atau kayak hiatus loh. Jangan lakuin ini sama aku. Aku tuh udah nunggu Hyuni untuk debut loh. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen usai mendengarkan kabar dari Hyuni. Dan guys, bagaimana nih reaksi kalian usai mendengarkan berita yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Intinya sekali lagi get well soon untuk Hyuni. Semoga dapat segera pulih. Yang terbaik aja buat Hyuni ke depannya.
Dan untuk PV up terus semangat juga, kita akan terus support kalian. Keep fighting. By the way teman-teman, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.